Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kami lagi kembali. Saya Indra Semana. Saya Andri Gamteng. Maaf Bapak siapa ya? Karto. Pak Karto. Dan kebetulan memang malam hari ini kita mau mencoba keberanian kita yang memang Ya 50-50 lah. 50-50. Berani kagak. Berani kagak, takut ya. Lari paling depan paling pasti ya. depan, buru-buru dah. Nah, di sini memang malam hari ini kita bakalan ke makam keluarga almarhum, makam nenek Pak. Nah makanya mau nanya-nanya. Oh ya ini, perkenalkan ini Pak Karto, bapak dari saya, bapak gede dari Andri. Nah di sini kita bakalan sedikit nanya-nanya tentang Kisah. ada apa aja sih di sana sebenarnya ya. Walaupun memang pasti ada makam lah ya, dan itu memang makam keluarga yang nggak terlalu luas. Luasnya berapa Pak? 200 meter. 200 meter. Udah lama itu Pak. Makam pertama siapa sih Pak di situ? Di situ makam pertama Nenek. nenek. Iya. Nenek Haji, bukan Uyut. Bukan. Apa iya mau Uyut. Oh berarti nenek Bapak Uyut Tia. Indra. Uyut Tia. Bukan Uyutnya Uyutnya nenek lu. Uyutnya nenek. Iya. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa? Hampir tahun 50-an kali. Iya. Udah lama berarti Pak ya. Lokasi makamnya yang mana sih tuh Pak? Apa yang batu-batuan? Ya batu-batu yang udah pada anu tuh. Udah pada rusak itu. Oh iya ada tulis memang posisinya ada makam yang batu lama yang udah ada lumut-lumutnya. Iya. Nah, Terus itu ada tuh? apa yang paling anu Mang Bantol yang paling tua gitu. Uyut Bantol. Bukan, Wah Bang. mama apa wah Bantol. Kalau lu wah. Oh kalau Bapak tuh Mamang dari Iya. Bapak. Iya. Nah terus di situ nih Pak, Indra mau nanya, apa bener serem? Sebenarnya sih semua makam serem ya, terus Iya. gelap. Seremnya itu di mana sih Pak? Ya kalau tadinya sih nggak begitu, ini sih nggak begitu serem waktu masih keluarga mah. Heeh. Ini katanya kan banyak apa model ada arwah-arwah pendatang gitu. Yang orang pada tahu katanya yang udah pernah ngeliat ada tiba ada kepalanya doang gitu. Waduh, Iya. mantap juga ini. Ada kepalanya doang. Nah, terus sama ini Pak, saya waktu itu sering dengar katanya yang meninggalnya itu apa? Beranak, Dalam keadaan lagi Hamil, hamil dah apa? tuh. Bukan itu dia udah habis lahir. Oh, habis lahir. Udah lahir meninggal itu namanya. Kalau ini Poata, kalau bapak manggil Empo, kalau lu Nyata. Nah, enggak. Oh berarti kalau yang ini Pak, katanya di situ juga Indra manggilnya Telastri ya. Kalau itu mah Telastri bukan dimakamin di situ ya. Bukan, itu mas asli waktu beranak. Bukan di situ, dia mau di sono di makam keluarganya. Itu mah di tengah-tengah rumah itu. Makaminya berarti Iya, bukan di situ. bukan di situ. Cuman katanya banyak juga yang lihat arwah Telastri. Suka di situ. Suka di situ katanya. Iya, karena dia dulu sering mainnya di situ. Hmm. Iya, kan rumahnya tadi di situ. Oh, rumahnya dekat-dekat sini tadinya. Tapi kalau informasinya kenapa tuh Pak dia Pak? Emang sakit kah? Apa ada yang bilang dikerjain orang atau Ya, itu kan semua baru dugaan. Iya, pasti mah sakit. Sakit. Ya kita kan nggak bisa nuduh orang Iya sih. gitu-gitu aja kan. Yang tahu mah kita sakit. Itu. Terus gini Pak, kan rencananya Indra sama Andri malam ini kan pas banget nih malam Jumat. Kita mau coba ke sana. Kita kan minta izin kan sama yang paling tua kan di sini kan Bapak. Buat ke sana ya biar kita juga enggak kenapa-napa. Memang kita juga tahu mental kita sangat pemberani sekali. Emang harus kita coba. ini sih bukan lagi Iya, bukan nantangin enggak sih enggak. cuma pengen sama sekali. maksudnya sekalian ada maksudnya apa ya kayak silaturahmi juga lah gitulah kayak ke sana gitu kan. Ya ke sono ya kita yang terutama kita beri salam dulu. Ya, beri salam apa yang kita ucapin gitu, apa yang kita baca itu jalannya baik. Iya, Amin, amin. Iya, tapi nggak ada apa-apa.
semenjak ada nenek sama ini juga nggak ada. Aman ya, Iya, Pak ya? aman. Itu mau timbang kata-katanya aja. Oh. Kalau bapak sering dulu tiap malam Jumat itu jam 12, kadang jam 1 malam sampai jam 3 nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah ada gangguan tuh Pak? Nggak ada gangguan apa-apa. Berarti mungkin yang ngerasa terganggu memang karena takut dari Ya, karena itu awalnya. mah hawa dari diri kita sendiri gitu. Kalau masalah gituan mah kan ya nggak ada. Kalau kita berani mah ya siapa yang mau ganggu kita. Iya. Itu kan takut karena dari diri kita sendiri, kita awalnya takut aja kan gitu. Iya. Betul sekali. Iya. Coba nih wali kata Solo nih Les. Ya kalau kita mau berani mah siapa yang mau nakutin, kagak ada yang nakutin. Berarti ya maksudnya lebih banyaknya ceritanya seperti itu. Iya. Ya kan. Jadi ya kita bakalan benar-benar maksudnya coba ke sana, siapa tahu gitu kan ya. Memang kita berdoanya sih nggak akan ada apa-apa ya, Iya. baik-baik aja ya. Semua baik, sehat. Ya Jadi- tapi kan kalau menurut cerita orang-orang dulu, cerita-cerita ustadz atau kiai kan gini. Gimana? Kalau orang yang udah meninggal itu setiap malam Jumat itu pasti ada di rumah. Kalau pulang katanya, pulang ke rumahnya, itu kan rumah dia yang terakhir kan Iya. gitu. Itu dia pulang pasti ada gitu. Cuman kan kita nggak bisa ngelihat. Iya. Ya, alhamdulillah sih. Iya. Memang Makanya ada kemampuan situ ya Pak. iya, makanya anak cucunya yang model kata orang-orang yang udah tua, model kayak orang tua bapak Iya. apa gitu. Dia nunggu itu siapa anaknya yang paling dulu atau cucu yang paling dulu datang ke rumah dia, ke makam dia. Dia mengirimkan doa apa kan gitu. Iya. Makanya dia nunggu sampai jam 4 sore lagi, jam 4 hari Jumat sore kan. Dia baru pergi lagi gitu. Benar-benar. Iya. Itu setiap malam Jumat kalau arwah-arwah yang udah nggak ada di sininya, orang tua kita yang ada di sini itu setiap malam Jumat dia jam 4 sore dia udah ada di rumahnya, di makam. Di makamnya. Iya. Kalau kita kan bahasanya makam, kalau Iya. dia kan rumah. Rumah, Kan, iya. rumah dia pada pulang gitu. Pada pulang ke rumahnya. Dan ntar jam 4 sore Sorenya Jumat lagi, lagi 24 jam lah ya Pak dia ya. 24 jam adanya. Ya ntar sekitar jam 1 atau jam 12 biasanya dia datang ke Ya. rumah cucu-cucunya atau ke rumah anak-anaknya Lihat gitu. ini anaknya Lihatin pada anaknya ngapain, pada cucunya. sehat apa enggak, Ya. cucunya pada sehat apa enggak kan gitu. Iya, itu yang namanya arwah. Roh yang udah nggak di sininya kan yang mati jasad, roh kan udah mati. Itu. Makanya dia ngontrol, makanya dia ngeliat itu ini anak gua masih pada sehat enggak, cucu gua pada sehat enggak gitu. Iya. Nah, dia juga mengharapkan besok pagi gini kita datang nggak ke makamnya, ke rumahnya gitu, beri doa enggak, ngirimin doa enggak kan gitu. Iya. Terus di setiap hari Jumat tuh biasanya pada ziarah makam gitu ya Pak. Iya, makanya kan banyak kan orang pada jarang kan pada ke hari Jumat. Iya, iya. Itu sebelumnya dia mau ada yang setelah habis sholat Jumat, ada yang sebelumnya sholat Jumat kan gitu. Makanya Emang yang bagus mah kalau kita mau jalan ke rumah orang tua, ke makam orang tua itu jam 7 atau jam 8 itu sebelum sholat Jumat. Iya. ya makanya kalau misalnya memang zaman dulu itu ya kalau udah malam Jumat selalu di rumah itu masing-masing selalu ya sih. Ya, sekalian ya. doain Bareng-bareng. bareng ngumpul ya. Oke, Les gimana? Oke, insya Allah kita sekalian minta izin dulu sama Bapak. Kita bakalan nanti kemungkinan di atas jam 12 malam kita bakal ke sana. Ya, niatnya mau berkunjung. Ya kalau ya kita kalau ke makam mah kita begini aja ini lagi berdua kan sendiri aja kita walaupun ini ya anggap aja nggak itu mah nggak jadi masalah gitu. Iya. Nggak ada yang namanya memakan manusia nggak ada. Nggak ada Pak ya, apalagi Sebenarnya, mematikan manusia gitu nggak iya, ada kan, Pak? sebenarnya mah gini yang orang udah meninggal itu sebenarnya takut sama kita gitu. Iya, bukannya kita yang takut, harusnya dia yang takut sama kita kan gitu. Nah Pak, Iya. kan nggak semua orang punya keyakinan atau keberanian kayak begitu ya.
contohnya kita berdua deh ya, kadang berani, kadang Kadang takut, apalagi kalau di antara salah satu kita udah ada yang lari, kejar semuanya, buat nimbulin rasa percaya kita ini berani, ataupun maksudnya Ya lillahi ta'ala aja gue yakin bahwa ini gue bukannya ini paling yang ada orang tua gue apa nenek gue, engkom gue, uyut gue udah gitu aja. Iya. kita serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iya kita serahin sama yang kuasa aja gitu. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya segala-galanya kan semuanya ya model roh apa ini lagi orang tua kita kan rohnya kan. Yang orang lain aja yang jin setan siluman kan harusnya ya kita datang kita membaca ayat-ayat Al-Quran dia udah pasti takut kan, itu nggak berani deketin, apalagi orang tua kita, om kita, nenek kita, dia malah seneng kan gitu, didatengin sama kita, didoain gitu, ya, itu aja. Oke Les, Oke, siap. aman berarti. Aman. Lu mah berdua, bapak mah sendiri. Waktu Berdua aja udah gelitik kayaknya rasanya. Aduh, gimana? kalau di Poncol sekarang mending ada rumah. Oh iya ada baba. Tadiannya mah pun bambu serem banget. Bapak cuma berdua aja sama engkong. Nah, itu perbedaannya zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Dari zaman dulu nunggu di sini paling serem nunggu duren, kuatan dilangkain kuntilanak bapak lagi tidur, bukan tidur sih itu malah lagi tiduran. Dilangkain bisa nih tuh. Dilangkain kuntilanak. Nah, bodo amat. Aduh. Itu kita Masalah. Baru kecape jatuh udah lari ya. Astagfirullahaladzim. Oke Pak, terima kasih banyak, sehat-sehat buat Bapak juga, sama Mama juga. Terima kasih buat wejangannya, buat semua cerita yang udah dikasih. Semangat buat kita juga, rasa berani lagi timbul. Semoga kita juga bisa memberikan yang terbaik, maksudnya kita juga nggak yang gimana-gimana nantinya. Terima kasih Pak. Jadi untuk selanjutnya nanti kita langsung ke video selanjutnya, kita langsung ke lokasi, bagaimana ceritanya nanti di sana, tungguin aja. Oke. Iya. Terima kasih banyak Pak. Thank you Pak. Terima kasih. Jam 12 malam. Oke, kita siap-siap. Ya. Oke. Kita Les. kembali lagi. Sekarang sudah jam 12 lewat sedikit. 12:05 adalah. Iya, ada kelihatan ya, sorry. Oke, pokoknya jam 12. Jam 12 ya. Kita bakalan menuju ke Lokasi ke makam keluarga almarhum nenek. Insyaallah semua berjalan lancar. Jangan lari lu, Les. Enggak lah. Coba semuanya Baik saja. amin. Tidak ada yang Tidak terjadi apapun sama kita berdua. Ya enggak, insya Allah semua baik-baik aja. Dan memang di sini sepi tapi masih banyak motor. Enggak banyak, beberapa Cuma lalu lalang sih, cuma lewat doang. Iya, sebenarnya pemakamannya juga dekat sama Masih- lingkungan ya, Masih di sekitar lingkungan sih, emang Iya. lingkungan. dekat jalan besar juga. Langsung aja. Langsung, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawa bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Minuman. Rokok, jangan lupa rokok. Kubur. Ya, ini lokasinya. Lokasinya kita udah sampai lokasi. Assalamualaikum. Di sini juga. Ini kan makam. Nah, sebelum makam di sini ada kolam. Dulu kolam ikan. Coba kita lihat. Kolam tadinya.
ini tadi. Nah, di sini di kolam ikan, terus dijadiin kolam renang anak-anak. Sehari waktu itu 5.000, pokoknya dari kulit warna kuning sampai ke ungu. Saking lamanya, saking bebasnya. Sekarang udah nggak kepake, paling buat main bola kalau sore. Kondisinya memang lumayan. Oh, langsung lihat. Langsung yuk. Oke, kita lihat. Wih, silok sekali. Kita udah bawa kunci, udah dapet kuncinya ya. Proses membuka kunci. Ke dalam keluar. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Makamnya juga bersih sih, bersih banget. Ini lokasinya. Nah ini mungkin yang tadi diceritain sama bapak, ada makam yang paling awal, paling tua, makam buyutnya nenek. Nah ini yang bebatuan. Assalamualaikum. Ini taruh minuman dulu. Dia. Ini makamnya. Kita nggak injak kan? Oh enggak, kita kirim kuat dulu sekalian. Oke guys, lokasinya kalau nggak salah Sama makam buyut juga nih. oke. Jadi kita mau di mana? Nah ini makam nenek yang almarhum Haja Aci binti. Terus ada anaknya Nara bin Hajira Aci binti Tepeng. Sini banyak saudara, ada Jasim, keluarga yang memang nggak begitu banyak karena memang luasnya juga nggak begitu banyak, memang dikhususin untuk keluarga. Dan almarhum Kong juga ada lah yang sudah meninggal, cuman makamnya beda lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi, nggak terlalu jauh juga, sama jaraknya hampir sama kayak dari rumah. Kemungkinan insya Allah kalau kita sehat, diberi kesempatan, mungkin kita akan berkunjung ke makam Engkong. Di situ kita kirim Fatihah dulu sama.
karena kita juga baru sampai, kita mencoba untuk bermalam. Gimana, Lin? Iya. Di sini sampai selesai nah ya. Bismillah insyaallah ya. Karena memang sekarang udah hari Jumat tanggal 13 ya. 13. Karena Waktu memang juga udah jam 12 lewat. jam 12 lewat, coba kita di sini. Kalau kata bapak sih insya Allah nggak ada terjadi apa-apa. Ya insya Allah semua baik-baik aja. Kita mau di mana nih ya guys ya? Mana di sini apa? Hah? Di sini apa? Di sini aja. Madep sana ya. Madep sana atau Kameranya madep sana aja. Oke. coba kita kondisiin kameranya dulu. Sambil duduk di situ ya, pinggir makam. Nah. Setting kamera guys. Udah di sini. Ya Allah. Ini kok rapih banget kita ya. Emang pakai sweater yang pertama memang nyamuk, terus anginnya memang lumayan. Terus sama kita pakai sepatu Biar kalau lari nggak nyariin sendal. jadi pakai sepatu. Gitu. Karena kita memang 50-50. 50%, 50%. Cuman lebih banyak 80% lari. Jangan lari lah. Sini, ngapain di situ? Aduh ya Allah. Insyaallah semuanya aman. Aman. Insyaallah. Insyaallah nggak ada. Di sini memang ada pohon kecapi. Dan itu memang mau ditebang pohon kecapinya. Mungkin karena udah terlalu tinggi takut nipah, kan di sini ada rumah juga. Ada rumah. Cerita serem. Kan tadi udah di. Jadi di sini nggak bisa aja. Ya sama. Sama. Kejauhan nggak sih itu, Riz? Jauhan nggak? Deketin aja kali. Siloknya. Kamu begini? Hah? Maju lagi aja. Nah, udah. Mungkin camping rasanya begini kali ya, Yang di tengah hutan. yang solo hiking. Begini, cuma enaknya dia rame-rame. Solo hiking sendiri, guys. Gila kan, lebih parah nih mah. Itu maksudnya orang-orang yang lain juga kan ada. Iya. Gerah nggak lo? Gerah sih, padahal tadi anginnya gede banget. Iya. Jadi pas pertama datang tuh, makanya diem dulu, baru banget masukin kunci gembok. Itu angin tuh bener-bener kenceng ya guys ya. Banget. Kayak Kenceng di banget film. Hawanya juga lumayan. Ini kita mohon maaf sambil ngerokok ya. Jadi emang kita posisinya ini ngebelakangin makam duduknya. Itu jadi ke belakang itu memang banyak. Nah,
karena yang di sebelah kanan kita ini ada di sebelah kanan itu memang rimbun banget pohonnya ya. Iya, Udah gitu bekas apa? gelodogan. Gelodokan. Gelodogan itu kalau kita ya bilangnya itu aliran kali. Iya. Ya. Jangan lari bertabuk lu guys. Enggak, pokoknya nggak ada yang lari di sini. Sebenarnya mas, motor tuh masih kedengeran karena kan di sini itu jalan gede kan, jalan baru, jalan irigasi tuh, jalan baru tuh. Lu jangan liatin. Ini pengalaman seumur hidup ini. Pertama kali, first time banget ini begini. Yang awalnya aja, ya lu tahu sendiri gua boro-boro. Kemarin pas sebelum bikin video ini, kita itu Udah sempet kayak sempet, kita kan bertiga. ngeliat gitu. Ada audit satu, ya tim luar biasa dah. Akhirnya datang coba ke sini, coba lihat dulu, test drive dulu katanya. Akhirnya pas kita ke sini lari. Makanya antara sekarang berdua, audit nggak bisa hadir. Oh ada lagi nih, ada. Karena memang sebenarnya lokasi ini tuh dikelilingin sama kontrakan ya, pemukiman. Apa sih itu? Dengar kan ya? Tikus kali ya? Tikus kan? Anjing. Tikus. Masih ada orang, masih ada. Apa mau coba lihat di sana? Kayak cukup mengganggu sih. Masa dari tadi begitu sih? Mau coba lihat nggak? Ntar dulu, biarin aja dulu. Ya biarin lah. Salam kenal kali ya. Salam kenal, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita di sini bukan lagi mau nantangin. Enggak. Cuma ini enak sih hawanya. Minum bareng, ngerokok bareng, Ya seadanya. adanya. Sprite paling. Nah ini di belakang ini almarhum Mang Nara, Mang Nara, Mamang, ya. adik bokap, Om. Oh itu si Kalong Iya. pada nabrak pohon pisang. Batman. Sompral betul guys. Kenal Batman guys. Ini lanjutin dulu Om. Ini Mang Nara. Jawara nih guys, semasa hidupnya. Masa hidupnya ya. Wah jagoan dah. Ya karena memang semua anak-anak almarhum, anak engkau nenek ya memang atlet angkat besi
Adis juga sama, bapak juga dia tangkap besi. Terus almarhum juga sama. Terus almarhum ada lagi adik bapak, bapaknya Berman kaprah, almarhum juga baru mau setahun dia meninggal nih. Sama dia tangkap besi, ngelatih juga, bapak masih ngelatih Sampai sekarang masih aktif. sampai masih sampai sekarang alhamdulillah. Nah terus akhirnya terus cucu-cucunya ada- pertama betul. teteh Tepa nih sama anaknya almarhum Om Nara itu Nurita Nung Mama Kela ya tuh. Terus lagi akhirnya ke gue Berman. nggak jadi tapi lumayan. Wah, Makanya badannya kayak gini, gede doang. kedengeran kan tuh, masih kedengeran karena di sini jalan gede tuh motor-motor masih kedengeran. Kenapa? Les lu mata aku. Jangan kayak lu. Enggak, Kenapa? Boleh pegang. nggak enak dah pokoknya. Ya gitu lah. Baru 20 menit kali. Kan? Gak kepikiran ya orang-orang yang solo hiking itu bikin channel YouTube di gunung sendiri, sama kita aja berdua. Banyak Apalagi yang itu apa? Yang bener-bener sampai ada lah istilahnya, kayak kontak lah, komunikasi tuh. Apa rasanya? kalau kita memang ya orang awam banget. Ya nggak ngerti. Cuma Makanya. kalau untuk kita cuma ngerasain hawa doang. Sambal sasan itu kan juga nggak. Coba. Sampai sekarang sih nggak ada yang gangguin kamera nih. Fix kita doang udah. Alhamdulillah. Apa karena cahaya yang keterangan ya? Kalau diredupin lagi gimana? Bisa coba sebentar. Coba kita setting lagi. Nah, ya dari tadi Les. Soalnya lumayan silo juga di mata. Mungkin sebenarnya hampir setiap tempat kalau sudah menjelang malam dan gelap serem sih ya. Iya, Nggak cuma sekedar dimakan sih kayaknya ya. semua tempat yang kondisinya ya, apalagi kondisi yang memang benar-benar jarang banget dijamah orang. Dan bener kalau kata bapak tuh Les, yang membuat itu terjadi karena Balik lagi pikiran ke diri sendiri, ke diri kita sendiri. mindsetnya kita Ya biasanya. bener. Kalau kitanya enak, membawa dirinya baik segala macam, ya mungkin baik-baik aja ke depan. Memang apapun yang terjadi bener, itu tergantung pola pikir. Bener banget sih, apalagi ya kita kesini juga kan permisi. Iya. Pikiran aja lagi segala bikin begini. Habis gimana ya? Ya takut, dibilang takut ya takut, penasaran juga penasaran. Nah ini nih ya kan, mau coba-coba Betul itu, sorry. Menurut mau coba-coba apa,
menuhin rasa penasaran dah. Iya. Ya kata kasarnya mungkin kita ngewakilin perasaan teman-teman yang punya keberanian 50 dan rasa 50 juga yang takutnya. Dan lebih banyak rasa kagetnya. Nah, kita yang wakilin deh ya. Dan buat teman-teman yang mau request di sini nih Les nih tempatnya bagus, maksud dalam arti bagus itu, nah coba di sini nih atau di sini. Kalau memang kita ada kesempatan nanti coba kita kunjungin ya. Insya Allah kalau diberi kesempatan, kesehatan, badan, pikiran, insya Allah kita bakalan coba silaturahmi untuk kesana. Iya. Apa? Minum. Ini Sprite. Tadi udah kita minum di rumah. Enders nih berarti Enders. Oh enggak. Iya enggak maksudnya Sprite gitu. Takut macam-macam. Tapi nyamuknya nggak begitu ganas apa karena kita pakai sweater ya? Terus pakai sepatu juga. Belum sih, belum kerasa. Ya kan? Nah kalau ini yang di depan apa? Mana nih? Kontrakan sini. Ini yang jalan depan. Yang jalan depan. Masuk ke dalamnya ini. Nah ini nyebrang ini bisa nih guys. Itu ada Jalan setapak gitu. enggak, bukan maksudnya ada jembatan kecil doang kayak kayu gitu. Oh bisa seberang. Bisa nyebrang. Itu tembusnya kemana? Lu tahu Mang Ari Ya. Mang Jaya ini tembusnya di sana depan juga, rumah pokoknya ini sebarisan sepanjang gelodogan kali kecil itu. Tapi masih aktif kalinya apa nih? Enggak. Masih ada sih sedikit kali ya, airnya gua nggak pernah lihat sih, nggak pernah turun situ karena memang dari dulu juga almarhum Neneng Kong masih ada juga. Maghrib itu udah nggak boleh lewat sini Pemali yang pertama, dan memang lumayan dah, sisanya dah bukan lumayan lagi deh. Ya, yang tadi kita ceritain di video awal. Nanti pasti ini deh, tahu deh ceritanya kayak gimana. Emang kita udah jelasin juga kan di video yang pertama. Dan nggak perlu kayak kita ceritain lah ya. Ya. Ya kalaupun ada kita nggak ganggu, nggak niat ganggu. Cuma kalau ini mau digangguin kali. Kasih ke PA. Ya kalau suara-suara yang benar-benar ini sih Di sebelah- ada aja. Di sebelah kanan nggak berhenti Nggak di pohon berhenti-berhenti. kecapi itu memang. Suara-suara yang ya mungkin mau komunikasi kali, ngapain ke sini gitu kan. Cuma ya kita cuma Nggak bisa, permasalahannya kita tuh nggak belum bisa ke arah sana. Kalau dibilang nggak bisa nggak tahu deh ininya kita kemampuan lah. kita bukan. Cuma emang bener sih maksudnya bilang ada ya ada ya, suara-suara yang ngegangguin mah ada. Apalagi yang pas pertama emang nggak berhenti ini sih udah berhenti tuh, Iya, mulai berhenti tuh. yang gitu itu ada lagi kan. Rasanya begadang tuh nyesel ya. Kesel banget. Nyesel ya begadang tuh ya. Anak-anak tidur nggak ada, begadangnya tidur. Apa lagi deh, Kok nggak rokok semua. Kecapi kayaknya lagi. Kecapi. Coba lu lihat aja. capek? Coba lu lihat sana. Nggak terlalu lihat. Anginnya udah mulai kenceng.
tahu ini angin pengen hujan apa gimana, cuma langitnya terang. Ada bintang juga sama. Ya. Kalau teman-teman berharap lebih, ya benar-benar jangan terjadi. Jangan bengong Les, Enggak. kita berdua nih. Tapi sebenarnya apa? Enggak. Apa? Ke lokasi yang paling sangat-sangat berasa banget ya. Enggak, bukan ini enggak berasa. Tempat wisata sih ya kalau kondisi Ada, malam tuh. ada. Maksudnya ada yang memang kondisinya langsung kayak kita ngerasain nggak enak. Ada tempat-tempat wisata juga yang kayak gitu. Apalagi tetap sih Les, selama gua wisata tuh yang benar-benar hampir kayak gimana ya, benar-benar datang tuh gak enak banget ya. Apa? Pantai Selatan sih. Itu tuh sempat kejadian itu sampai gua aja itu datang ceritanya emang ada 4 orang kalau nggak salah, gua tuh kesana berempat. Kapan? Udah ini sih udah lumayan lama sih. Daerahnya? Banten. Bukan apa, Sukabumi. Terus? Nah itu pulangnya karena emang kita mah ini ya apa ya, namanya kita nggak tahu, apalagi kan biasanya kalau tempat-tempat yang benar-benar apa, benar-benar contoh kayak kita misalnya ke gunung gitu ya, itu kan memang ada bahasa-bahasa yang harus dijaga, ya kan. Ya istilah paling apa, paling sedikit banget mah ya permisi deh, Salam lah ya. salam ya kan. Nah itu gue emang belum nggak perlu yang kayak gitu bukan. Saking senengnya. Saking senengnya Nyampe gitu. datang. Itu pas pulang bener-bener di mobil aja gue langsung minta gitu. Oh udah nggak enak nih, Badan. udah nggak enak. Terus ya sampai minta di krokin bener-bener dah. Ya kan. Sepanjang jalan sampai rumah. Ya cuma wallahu a'lam bishawab ya kan, kita juga nggak tahu kan kenapa. Cuma yang jelas kan ya apa, pas maghrib sih mungkin itu yang perasaan gue tuh gak enak tuh, Yang makin berasa nggak yang enak. makin gak enak itu mungkin kejadiannya itu pas maghrib, saat kita mau pulang maghrib. Nah maghrib itu yang benar-benar kita udahlah benar-benar apa, nggak ngehargain tempat banget dah pokoknya, benar-benar ini banget gitu loh, kayak sembarangan banget kitanya. Nah di situ kerasa tuh sampai benar-benar sakit tuh, kenapa gitu kan, sampai benar wah ini jadi mikirnya jadi mindsetnya pada jelek dong nih kan, buru-buru kita pulang. Dan itu sama Les, terjadi sama gue dan rombongan waktu itu. Gue itu ke daerah Gunung Salak waktu itu. Itu kalau ceritain itu gue merinding lagi aja. Dulu sampai. Jadi rombongan itu gue waktu itu masih bisnis MLM gue. Kalau MLM kan memang Iya. jaganya wah gitu ya namanya, mental harus kuat, jaga, jadinya kekeluargaan banget dah. Kita ke Gunung Salak dan di situ ada, kita nyewa villa. Nama villa itu, kita dari sini dari Bekasi, di sana itu sekitar kita 27 sampai 30 orangan lebih.
30 orang lebih kita di sana, 30 orangan kurang lebih ya, bawa motor semua. Cebok. Ya, pokoknya kurang lebih 30 orang. Posisi naik motoran, sampai itu nggak ngucap salam guys, sampai nggak ngucap salam. Sampai akhirnya maghrib kan kita ketawa ketiwi segala macam. Itu semua, mohon maaf nih, itu dari satu cewek kesurupan. Itu bener-bener kesurupan. Allah alam bisawab, dan itu seumur hidup gue baru alami juga pertama kali deh waktu itu. Dan jangan sampai lah terjadi lagi. Dari maghrib sampai pagi les. Gimana rasa capeknya, kita bingung nggak? Ini sembuh, ini lagi cewek kan, ini aja. Dan sampai ada satu titik yang bikin kita akhirnya kita salah ini udah. Akhirnya kita panggil mamangnya. Jadi ada 2 cewek, ini adik kakak. Sholat dong mereka di kamar sebelah, memang itu di kamar sebelah. Mereka jamaah. Itu mereka sholat, bilangnya mereka sholat berdua berjamaah. Adik kakak ini. Selesai sholat, keluar dong. Nah yang udah nih, ini yang kalau nggak salah ini kakaknya keluar, pintu langsung ketutup les, jeger, secara otomatis kekunci dari dalam otomatis tuh, kekunci otomatis dari dalam les. Kakaknya teriak dong, soalnya ada adanya di dalam. Pas teriak, adanya keluar dari kamar sebelah. Adanya dari sebelah. Nah ini aku katanya, enggak, kamu di dalam katanya, orang sholat bareng jamaah. Di situ lah sudah mulai kagak beres, makin gak beres. Akhirnya panggil lah si mamang. Kita ngomong, mang ini kayaknya udah gak beres deh. Soalnya gini akhirnya mamang nya ke belakang. Ke belakang nggak tahu dari mana udah ada di dalam, mungkin ada jendela kali ya. Logikanya mah begitu. Dibuka deh. Udah tuh si cewek yang kesurupan itu makin parah les. Kita gotong tuh, itu bayangin berat kecil bang, ceweknya kecil deh, Yang istilahnya keangkat orang paling berat badan 45, standar cewek kecil 45. body goals banget lah. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Iya maksudnya dah cewek dah 45. Itu kita ngangkat les, bayangin itu hampir 6-7 orang, nggak kuat, bayangin les. Kaku, diem. Orang si mamang yang bilang, ini kan yang ngerti si mamang doang, kita kan orang awam. Dibilangnya udah diikat lah di pohon di belakang ini gini segala macam. Dibilang ya itu karena perilaku kita di awal itu, makanya penting banget sih di awal perilaku kita datang, karena kan ya Allah, kita memang hidup itu berdampingan kan. Mereka mungkin udah nempatin tempat itu jauh lebih dulu daripada kita cuman, apalagi kita cuman villa itu kan, kita cuman tempat semalam 2 malam paling lama lah ya. Singgah doang buat tidur, buat ya udah buat rekreasi lah segala macem. Di situ mungkin rasa nggak sukanya, baru dah alhamdulillah akhirnya kita itu posisinya les. Dan malam itu juga dunia lain kan, waktu itu masih terkenal, itu live juga les. Enggak live, jadi sorry gue ngerasanya siaran lah ya. Posisinya gulung salak juga, gue kayak berasa bener-bener ini terjadi nyata sama gue gitu les. Udah tidur, dan gue kan nggak bisa tidur karena dingin les, yang lain udah pada tidur. Itu makanya gue paling nggak pernah mau ada rumah itu ada kursi goyang. Tidur gue posisinya ngadepin itu kursi goyang les. Pas gue mendusin jam 2 itu ya les, gue lagi pengen berkencing kan, yang namanya tempat dingin kan, dingin itu ya, baunya pengen pipis terus kan, pengen kencing terus kan ya. Itu kursi goyang les, gua tahan itu les sampai pagi, gua gak kencing gitu. Orang di depan, itu di depan gua, kamar mandi di belakangnya. Jadi mendingan gua biarin dah, gua gak kencing dah. Tahan dah itu, gua tahan les. Udah tapi akhirnya beres deh. Alhamdulillah itu pelajaran. Dan akhirnya ternyata si mamang baru cerita pas paginya, kenapa itu villa dinamain Villa Kirana. Di belakangnya itu curug, dan di situ ada wanita meninggal namanya Kirana. Jadi villa ini buat si almarhum gitu. Nah iya, jadi kayak ya ini sih cuma pesan gitu ya buat temen-temen, kalau misalnya emang ada ke tempat-tempat yang memang kita nggak pernah kesana sama sekali sebelumnya gitu kan, kita nggak tahu juga di sana tuh seperti apa.
ya minimal kita ya salam sama mereka gitu kan, permisi lah sama apa ya tempat-tempat di sana atau kayak lingkungan yang bakalan kita tidurin juga nanti gitu di sana. Penting sih, memang kita pikir sepele kayak misalnya kayak ya apaan sih kan, cuma ya justru dari apaan sih itu biasanya. Cuma ya jangan sampai lah kejadian juga sama teman-teman di sono gitu kan. Baik-baik lagi. Penting sih itu, penting. Mulai gak enak angin Lis. Kayak angin laut ya. Iya. Apa karena mulai malam? Lu jangan merem gitu apa Les? Serem Pusing lu. mata gua. Pusing cahaya. Bukan. Cahaya mah dari tadi. Keterangan kali ya. Kurangin lagi. Jangan, malah gelap. Ntar. Udah kita tempat gelap. Sebenarnya cerita bokap juga banyak Les. Pengalaman gitu. Nulis. Tumpah. Tapi nggak tahu kenapa Les. Tadi itu ada perasaan nyuruh gue lari Les. Ada rasa gue pengen lari. Cuma enggak. Iya. Jangan lari dong. Tadinya kejadian kemarin itu yang kita lari, akhirnya gue sama Andri kita sepakat buat ngiket tangan pakai tali. Jadi nggak ada yang ditinggal. Cuman akhirnya tadi kayaknya nggak usah deh. Usah deh, Yaudah, nggak jangan. usah. Cuman tadi dia lari itu. Pas sebelum kita mulai masih jam 11-an. Tadi kan beli apa? Obat nyamuk dulu, racun nyamuk. Beli. Lewat sini nggak mau nengok sama sekali. Malah lari astaga. Nah, kencing nih. Enggak. Enak. Udah ngerokok. Minum nih. Soalnya dia ini lagi sering ngerasain rep-rep. Udah sering. Di kamar gue aja ini dia rep-repan. Dia nih. Siang padahal kondisinya Lia Les ya. Kayak kalau udah begini udah rada males nih. Perasaan kayak jam 3. Baru jam 1. Jam 1 perasaan kita di sini udah lama ya. Ini kencang. Kenceng banget ini.
kenceng. Apa cuacanya emang Emang ya cuaca mau hujan juga di laut kan. banyak sih cerita-cerita berarti. Ini berarti yang kelihatan dari jalan baru kan, bangunan depan. Iya dari gang kelihatan. Makam nyapuin Keluarga makam. nih Iya. sapuin. Makanya ya mohon maaf ini kayaknya gitu. Almarhum engkong meninggal, setiap pagi kita selalu dengerin jam 2 itu engkong nyapu. Selalu bukan engkong nyapu, maksudnya selalu dengerin suara nyapu. Dan sapu engkong itu yang ada Iya, gagangnya, yang ada gagang. sang bukan yang pendek gitu. Krek. Bersih les engkong tuh kalau lagi nyapu tuh. Bersih banget. Jadi kalau kita udah bangun udah rapi itu semua. Sedepan-depan. Jadi kan keluarga itu udah disapuin sama engkong. Dibersihin. Bersih banget almarhum engkong tuh kalau nyapu. Kalau nenek meninggal gue SD ya kalau nggak salah. Iya. Itu lagi acara mau muludan kalau orang Betawi ya, bulan Maulid tuh. Ada kan muludan tuh selamatan masak. Belum makan kondisinya. Makan tape panas. Dibawalah ke rumah sakit. Malamnya langsung meninggal. Kaget itu berasa mimpi. Jadi memang yang meninggal itu almarhum nenek dulu, terus berapa tahun kemudian baru almarhum engkong. Dan kita biar sehat, Amin. diberi bulan berkah, kaya raya, sukses, bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Angin gede ya. Cuma kelekep ya. Iya. Enggak, balik. Nah,
di sini aja? Udah di sini aja nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Kita memang nggak bisa explore banyak di sini. Yang pertama memang keterbatasan nyali sih. Nyali emang terbatas banget ya. Cekak ya. Kita juga bukan lagi uji nyali, tapi Iya. uji penasaran. Yang nyangkutnya nyali-nyali juga ya. Enak sih les ini. Udah. Udah. Nah, kan berapa? Sebenarnya penasaran. Maksud dalam arti penasaran. Cuma mental memang nggak kuat sih. Di belakang itu memang banyak banget pohon pisang. Gelap banget lagi. Sini emang nggak ada penerangan sama sekali di belakang ini. Atau pernah dipasangin lampu atau apa? Kayaknya nggak pernah. Melekat banget sih ya. Padahal angin kencang banget dari tadi. Emang enak hawanya. Nah, bisa. Gondrong banget kamu. Suruh mak gue mah cukur les. Kan udah kelihatan lazy-nya aja. Mau lihat rumah kamera. Coba. Berani lu? Hah? Berani? Maksudnya? Ya lu berani ngelerain. Kagak. Udah, udah. Oh iya. Karena kan gue pas skip ya. Kita tuh sering banget ngadain pelantikan.
dan itu pasti ada yang nginep entah di sekolah ataupun luar sekolah. Jadi sering ikut di sekolah sendiri ataupun di sekolah orang lain nih. Setiap sekolah bangunan malam itu memang hampir semua sih ya. Sekolah ya. Sekolah bangunan apapun itu kalau udah malam tanpa penghuni ya, Rasanya juga beda. Jadi waktu itu pelantikan itu tahun berapa ya? Waktu sebelum pandemi nih masih ya. Gue udah lulus lah ya 2012-an lah kalau nggak salah, 2013. Lama berarti udah lama. Udah lama itu di sekolah. Jadi mohon maaf kita itu kayak makanya apapun yang lama. Ada yang nyium. Angin kali. Iya kali yang ini. Serius Les itu. Jangan lari lu. Enggak lari. Gua juga nungguin lu lah. Lari gue sendirian. Kalau nggak lari kan kita berdua. Si anjing. Lanjut nih ya. Ya. Jadi pelantikan itu jerit malam kita Ya. kan ya. Sebelum itu kita test drive dulu. Ada suara-suara lah. Dulu tuh masih make suara-suara yang begitu. Oh. Suara ketawa. Ya. Pokoknya iniin Nah, udah. posisi gue udah di atas tuh. Ketawa dong. Jelas semua denger. Akhirnya udah Kang, pasti kan manggilnya Kang ya karena kita Jawa Barat Bekasi. Udah Kang, kedengeran kok. Kedengeran apa? Dia bilang gitu. Yang tadi, iya udah di setel kan? Belum, itu belum ada yang nyetel. Nah terus, nah begitu. Diem lu Les, gue ngalat di lantai atas kan. Ya Allah, merinding. Diem deh tuh. Malam itu semua kejadian memang Les. Terus, mohon maaf kita pakai poci-pocian. Ya. Poci dah ya. Itu kita bikin cuma 2. Cuman semua anak pelantikan niatnya Ya. 4. Cloningan satu-satu. Nambah 2 jadinya 4. Semua itu Les. Bingung dong kita sebagai senior. Ya. Mulai dari detik itu nggak pernah kita mau pakai begituan lagi. Nggak mau. Janganlah. Jangan deh, gue bilang. Mancing gue bilang. Udah tuh. Dan terus ada nih pelatih gue dulu. Kenapa? Kenal dah. Patua kan kita manggilnya. Itu dia di sekolahan dulu dia lama. Maghrib memang bangor dia. Naik sepeda. Maghrib naik sepeda posisinya. Naik sepeda Les. Posisinya naik sepeda. Tiba-tiba sepeda dia Macet. berhenti. Truk. Akhirnya dia cek dong lah, ini kok nggak bisa digoes, nggak bisa jalan, bannya kegembok. Bayangin tuh. Padahal lagi dijalanin tadinya. Iya, padahal lagi dijalanin. Sorry bukan banyak, rantainya kegembok. Bingung kan dia. Dari situ dia nggak main peda lagi. Habis bukannya sholat maghrib main peda katanya kan ya, gue gembok aja nih peda nih. Baterai. Tuh, gitu aja. Cuci kaki, cuci muka dulu, cuci tangan, masuk rumah. Kepala udah mulai ngerasain sakit. Demam. Kayak kurang tidur. Iya sih kurang tidur. Yang udah dikantongin kantongin. Yang udah dikantongin kantongin. Nah, iya.
Jadi kayaknya kita mutusin selesai karena udah nggak enak banget namanya. Kita juga nggak berani lah kalau misalnya harus diterusin dengan kondisi sekarang udah kayak gini. Jadinya Kita udahin buat sini karena memang kemampuan kita sangat terbatas dan memang kita posisi sudah makin gak enak, posisi kepala pasti udah sakit ya sekarang. pusing banget Karena kita juga cuma berdua, kalau jangan sampai terjadi di antara kita salah satu itu ribet urusan. Kita juga nggak mau terjadi apa-apalah. Dan udah kita cukup sampai sini perkenalannya di sini. Semoga semuanya Sehat-sehat selalu. sehat-sehat dan setelah ini pun kita nggak akan terjadi apa-apa. Amin, insyaallah. Amin, 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 amin. Jadi kalau misalnya kayaknya emang bener-bener udah nggak mungkin kalau kita lanjutin lagi. Kita udahin dulu sampai ketemu di Video konten-konten selanjutnya. berikutnya. Terima kasih masih dengan kami pemuda lazy yang punya mimpi crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anginnya udah gede banget kelihatan. Kita mutusin udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya di mana?